Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-12. Dan untuk menonton video sebelumnya, silahkan klik icon di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya, kita tahu bahwa Eunbi dikurung oleh guru Min di kelas, tempat di mana Jung Soo-in meninggal. Saat itu Eunbi yang pasrah hanya bisa terduduk lemas. Untung saja guru olahraga yaitu guru Choi meminta guru Kim untuk menggantikan penjaga sekolah yang tidak bisa hadir. Guru Kim datang dan membukakan pintu untuk Eunbi. Nah, sekarang kita tahu ya guys, siapa laki-laki yang memakai celana putih itu. Kemudian Eunbi yang masih ketakutan pun belum bisa menjawab pertanyaan guru Kim yang bertanya mengapa ia berada di sini. Sekilas guru Kim pun teringat kalau tadi ada seseorang yang berkeliaran memakai pakaian tertutup. Tepat saat guru Kim membawa Eunbi keluar, Hanian juga baru pulang dari kolam renang. Hanian pun bertanya apa yang terjadi. Namun Eunbi masih belum bisa berkata apa-apa. Guru Kim pun menyuruh Hanian mengantarkan Eunbi pulang. Sementara itu, Taekwang yang juga khawatir dengan keadaan Eunbi dan tidak bisa menghubunginya, pergi ke rumah Eunbi. Tak lama kemudian Eunbi dan Hanian datang. Taekwang yang langsung menghampiri mereka bertanya apa yang terjadi. Saat melihat wajah Eunbi yang murung, Taekwang mengira bahwa Hanianlah yang menyakiti Eunbi lagi. Eunbi berkata jika itu bukan karena Hanian. Tiba-tiba Taekwang ingin menanyakan soal Jung Soo-in. Namun melihat keadaan Eunbi, ia mengurungkan niatnya dan menyuruh Eunbi segera masuk ke rumah. Hanian beranjak pulang, namun Taekwang menghentikannya dengan berkata, 너 쟤 싫어하잖아. tapi Hanian tidak memberi jawaban yang pasti. Setelah itu, Taekwang hanya meminta agar Hanian tidak menyakiti Eunbi lagi. Keesokan harinya, Eunbi menceritakan apa yang terjadi semalam kepada guru Kim. Namun, ia tak mengatakan siapa pelakunya. Karena di sini Eunbi belum tahu kalau pelakunya adalah guru Min. Dia juga mengatakan kalau selama ini ada yang menerornya dengan nama Jung Soo-in. Eunbi pun bertanya mengenai siapa Jung Soo-in kepada guru Kim. Namun, guru Kim meminta maaf karena belum bisa menjelaskan tentang Jung Soo-in sekarang. Ia pun meminta Eunbi agar menghubungi guru Kim jika mendapat teror lagi. Di kantor, guru Kim sedang mengecek CCTV. Terlihat seorang perempuan yang sedang melepas jaketnya. Dari wajahnya memang tidak terlihat asing. Namun guru Kim mengenalinya. Tak berselang lama, tiba-tiba guru Min datang dan guru Kim pun menutup laptopnya. Di kelas, saat guru Kim mengajar bersama guru Min, Eunbi langsung berubah ketika mendengar suara guru Min yang sama persis dengan orang yang mengurungnya semalam. Hingga pelajaran selesai, Eunbi mendapat SMS dari Taekwang yang mengajaknya bertemu di atap. Eunbi pun mengikuti Taekwang yang berjalan terlebih dulu. Ternyata, dari bangku, Hanian memperhatikan gerak-gerik Eunbi. Tiba-tiba, Songju duduk di hadapannya dan meminta Hanian untuk segera berbaikan dengan Eunbi. Karena Eunbi juga sedang memikirkan banyak hal yang berat. Belum lagi ia harus mengikuti rapat komite kepindahannya. Hanian pun terkejut mendengarnya karena ternyata Hanian belum mengetahui hal itu. Di atap, Taekwang memarahi Eunbi karena kejadian semalam. Ia tak suka jika Eunbi pergi sendirian. Ia takut jika terjadi hal buruk kepada Eunbi. Sementara itu Eunbi menjelaskan kalau dia penasaran mengenai Jung Soo-in. Maka dari itu ia memberanikan diri untuk datang. Taekwang pun menceritakan kalau dulu Eunbyul adalah orang yang pertama kali menemukan Jung Soo-in dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam kelas. Eunbi bertanya dari mana Taekwang tahu hal itu, namun Taekwang tak mau memberitahunya dan meminta Eunbi untuk selalu menghubungi Taekwang apabila terjadi hal seperti kemarin. Taekwang pun mengajak Eunbi untuk turun, tapi Eunbi masih ingin sendirian di atap. Taekwang tak menghiraukan Eunbi dan langsung menarik tangannya karena tidak ingin meninggalkan Eunbi sendirian. Saat mereka berjalan ke kelas, raut wajah Eunbi berubah ketakutan ketika berpapasan dengan guru Min. Taekwang pun melihat ekspresinya dan bertanya kenapa. Namun Eunbi masih tak mau menceritakannya. Di kantor, guru Kim menemukan fakta bahwa ternyata guru Min adalah kakak dari Jung Soo-in. Tentu saja hal itu membuatnya terlihat panik. Di luar, guru Min mengajak guru Kim untuk bertemu nanti malam karena ada beberapa hal yang ingin ia diskusikan.
Sementara itu, Embi duduk di samping Hanian yang sedang memakai headphone-nya. Saat melihat Embi, Hanian melepas headphone-nya dan bertanya apakah Embi akan benar-benar pindah. Embi berkata kalau Hanian pasti senang dengan kabar ini. Embi pun tersenyum dan mereka saling bertatap tanpa berkata apapun. Nah, di sini aku mau nebak sedikit ya guys. Jadi tuh kayaknya Hanian emang udah lama suka sama Embi. Tapi karena dia bingung kenapa kok orang yang dia sukai ternyata bukanlah orang yang dia kenal. Jadi tuh kayak kesel aja gitu guys. Lanjut. Di sisi lain, Taekwang makan hanya bersama Songju dan Si Jin. Tapi Taekwang hanya melihat makanannya saja. Si Jin mengomentari hal itu dan membuat Taekwang langsung memberikan makanannya kepada Si Jin. Ternyata hal itu bikin Si Jin mengira kalau Taekwang benar-benar menyukainya guys. Lucu kan si Jin ini? Beralih ke rumah Suyong saat makan malam bersama, Suyong tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin pindah sekolah saja. Mendengar itu, ayahnya langsung marah karena Suyong menjadi lemah hanya karena seorang gadis. Akhirnya ayah Suyong setuju untuk membantu Suyong membuat Embi pindah sekolah. Di tempat lain, Guru Kim bertemu dengan Guru Min. Guru Kim yang pura-pura mabuk menceritakan semuanya kepada Guru Min bahwa kematian Suin memang kesalahannya dan ia tidak bertanggung jawab. Ternyata Guru Min merekamnya dan saat ia akan mematikan rekaman itu, Guru Kim menahan dan berkata untuk tidak mematikannya dulu. Karena masih ada hal yang ingin dia sampaikan. Sebelumnya, Guru Kim ingin meminta maaf, namun Guru Min berkata jika itu sudah terlambat. Selama ini ia berusaha melapor polisi dan menyebarkan ke reporter mengenai kematian adiknya. Namun tetap saja kasus adiknya tertutup rapat. Guru Kim kembali meminta maaf dan memohon kepada Guru Min agar tidak menyakiti murid-muridnya. Tapi Guru Min merasa bahwa apa yang dilakukannya belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah dialami adiknya dulu. Keesokan harinya, Taekwang yang sempat mendengar kabar pernikahan ibunya di media sosial mencoba menghubungi ibunya. Namun saat diangkat, Taekwang tak sanggup berkata-kata mendengar suara ibunya. Ia pun berbohong kalau ia salah sambung. Tapi ibunya tetap mengenali suara Taekwang dan memintanya untuk tidak menutup teleponnya. Mendengar itu, Taekwang pun hanya mengucapkan kata ibu dan menutup teleponnya. Tak terasa air matanya pun mulai menetes. Saat akan turun, Suyong datang menghampirinya. Suyong melihat raut wajah Taekwang yang sedih sehingga mengira bahwa hal itu dikarenakan ia mendengar kabar Embi yang akan dipindahkan. Suyong pun menepuk Taekwang dan pergi meninggalkannya dengan senyuman liciknya. Embi kembali bertemu dengan Guru Min, namun kali ini ia tidak takut lagi. Bahkan ia mengajak Guru Min berbicara berdua. Dari jauh Guru Kim melihat itu dan mengikuti mereka. Embi bertanya kepada Guru Min, apakah Guru Min yang kemarin menguncinya? Tanpa panjang lebar, Guru Min mengiyakannya dan menjelaskan bahwa ia adalah kakak dari Jung Soo-in. Jika ia tidak melakukannya, maka tidak ada satu orang pun yang mau mengingat kematian Jung Soo-in. Sekilas Guru Min pun menceritakan masa lalu Jung Soo-in bersama Go Eun-byul, di mana mereka adalah sahabat yang selalu bersama sejak kecil. Bahkan saat tahun pertama masuk SMA, Go Eun-byul terlihat senang karena satu kelas dengan Soo-in. Tapi sayang hal buruk terjadi padanya. Ia selalu dibully oleh teman-temannya. Salah satunya adalah murid yang pernah melukai Eun-byul. Namun Eun-byul terlihat acuh dan tak peduli dengan keadaan Soo-in. Pada hari kematian Soo-in, saat itu adalah pelajaran Guru Kim. Banyak murid yang tertidur, namun Guru Kim tak menghiraukan mereka dan tetap mengajar. Terlihat kalau Soo-in sedang tidak sehat, tapi tak ada satu orang pun yang menyadarinya. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, sudah waktunya pulang, semua murid satu persatu keluar dari kelas. Tapi Soo-in masih tertidur di atas mejanya dan tak ada satu orang pun yang membangunkannya. Hingga waktu malam tiba dan Soo-in masih di kelas itu sendirian. Guru Kim berjalan mendekati mereka. Guru Min kembali menjelaskan bahwa ternyata Soo-in meninggal pada jam pelajaran Guru Kim, yaitu pukul 4:30 sore. Dan waktu ditemukannya adalah pukul 8 malam. Begitulah cara Soo-in meninggal tanpa ada yang mempedulikan dia sebelumnya. Di sisi lain, kabar mengenai kasus Jung Soo-in ternyata sudah mulai tersebar. Ayah Taekwang yang bertanggung jawab sebagai direktur sekolah pun segera meminta bantuan kepada ayah Suyong yang tak lain adalah seorang jaksa. Dengan balasan akan segera memproses kepindahan Go Eun-byul. Ternyata saat keluar sudah banyak wartawan yang berusaha mendapat informasi mengenai berita tersebut dari ayah Taekwang.
Dan dari atap, Taekwang pun hanya bisa terdiam melihatnya. Selepas itu, di hari pernikahan ibu Taekwang, dia melihat ibunya dari jendela di ruang pengantin. Saat itu, ia kembali teringat masa kecil yang ia habiskan bersama ibunya. Mereka saling bertatapan dan Taekwang pun mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Namun, ia tak kuasa menahan air matanya sehingga memutuskan untuk pergi begitu saja. Ya, ternyata Taekwang hatinya lembut banget nih guys. Dia sebenarnya haus akan kasih sayang kedua orang tuanya. Lanjut, scene beralih ke tempat di mana Embi menemui Hanian. Embi meminta Hanian untuk menghabiskan hari ini bersamanya. Mereka pun berjalan-jalan seperti tidak ada masalah sebelumnya. Mereka pun pergi ke Namsan Tower. Di sana, Embi mengembalikan medali emas yang pernah diberikan oleh Hanian. Saat itu, Embi juga meminta agar Hanian kembali menjadi Hanian yang dulu. Ia bersedia membantunya meskipun harus menghilang dari hadapan Hanian. Tak lama kemudian, mereka pulang dan Hanian mengantar Embi ke halte bus. Mereka saling melambaikan tangan, hingga saat di dalam bis, Embi menerima pesan dari Hanian. Pesan tersebut berisi bahwa sebenarnya selama ini sulit baginya untuk memanggil Embi dengan sebutan siapa. Namun di akhir kalimat, Hanian menyebut dengan nama Lee Eun-bi. Di rumah Taekwang terjadi perdebatan dengan ayahnya. Ayah Taekwang menuduh bahwa Taekwang lah yang menyebarkan berita kasus kematian Jung Soo-in yang diakibatkan kelalaian sekolah dalam mengawasi muridnya. Bahkan ayahnya menyuruh Taekwang untuk pergi saja dari rumah. Hal itu membuat Taekwang muak dan pergi. Ternyata Taekwang pergi ke rumah Eun-bi. Tak lama Eun-bi datang dan tidak seperti biasa, Taekwang hanya menatapnya. Tiba-tiba Taekwang dengan wajah putus asanya mengungkapkan bahwa ia merasa selalu memikirkan Eun-bi dan berkata bahwa ia menyukai Eun-bi. Namun Taekwang sepertinya sudah tahu jawaban Eun-bi bahwa ia lebih menyukai Hanian. Saat Eun-bi meminta maaf dan berjalan pergi, Taekwang memegang tangan Eun-bi dan menariknya ke pelukan Taekwang. Di sini terlihat Taekwang yang sudah putus asa benar-benar membutuhkan sandaran kepada Eun-bi. Keesokan harinya, Ibu Eun-byul menyatakan kepada pihak sekolah bahwa ia akan mengurus kepindahan Eun-byul tanpa harus diadakan rapat komite yang tidak jelas seperti sekarang ini. Terlihat ayah Taekwang hanya menyaksikannya dari laptop di dalam ruangannya. Saat di rumah, Eun-bi mengelilingi kamarnya. Dia memperhatikan setiap sudut dan membuka laci yang berisi buku diari milik Eun-byul. Sementara ibunya yang sedang mengepak barang untuk bersiap-siap pergi, tiba-tiba mendengar bel rumah yang berbunyi. Tapi ketika ibunya hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar bunyi password yang menandakan bahwa tamu itu mengetahui password kunci rumahnya. Raut wajah ibu pun semakin terkejut ketika melihat ternyata Go Eun-byul lah yang datang. Nah guys, akhirnya Go Eun-byul kembali juga nih ke rumah. Semakin penasaran aja kan sama kelanjutan ceritanya? Gimana jadinya nanti kalau Go Eun-byul sudah kembali ke sekolah dan bertemu dengan Kang Soo-young? Seperti yang kita tahu, Kang Soo-young nih udah mulai tersudut kan guys. Apalagi Go Eun-byul adalah orang yang wataknya keras. Gimana ya nanti kelanjutan ceritanya? So stay tune terus di channel kami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.